Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hijanto Ismail dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang novel karya Toshikazu Kawaguchi yang berjudul Funicula atau Before the Coffee Gets Cold dalam versi Inggris. Di review kali ini saya tidak mempunyai buku fisik, saya hanya membacanya melalui PDF atau e-book. Buku Toshikazu Kawaguchi ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan pada tahun 2015 di Jakarta Pusat. Buku ini bergenre fiksi psikologis, drama, dan romansa. Harga buku ini terbilang cukup murah, yaitu di bawah 100.000, yang mana harganya 82.000. Novel Funicula karya Toshikazu Kawaguchi ini berlatar di sebuah kafe tua tersembunyi di gang kecil Tokyo. Meski suasananya klasik, panas, dan temaram, kafe ini memiliki keunikan magis. Pengunjung dapat menjelajahi waktu asal mereka mengikuti aturan yang ketat, seperti tidak boleh berpindah tempat, hanya bisa bertemu orang yang pernah mengunjungi kafe, dan harus menghabiskan kopi sebelum dingin. Terdiri dari 4 kisah menyentuh, novel ini menampilkan tokoh-tokoh dengan alasan berbeda untuk menjelajahi waktu. Fumiko yang ingin menyatakan cinta yang tertunda, Kotake yang ingin memahami isi surat dari suaminya yang menderita Alzheimer, dan Hira yang ingin meminta maaf kepada adiknya yang telah tiada, dan Kei yang rela mempertaruhkan nyawanya demi bertemu anaknya di masa depan. Melalui suasana melankolis dan filosofis secangkir kopi, novel ini menyoroti tema tentang cinta, penyesalan, harapan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Di dalam novel ini secara garis besar memiliki 4 bagian yang dimana bagian-bagian berisi tentang kisah-kisah dari setiap tokohnya. Setiap tokoh itu memiliki alasan yang berbeda-beda ketika ingin menjelajahi waktu. Ada yang ingin kembali ke masa lalu, dan ada juga yang ingin melihat masa depan. Kisah pertama merupakan seorang yang bernama Fumiko yang ingin kembali ke masa lalu untuk mengatakan apa yang harus dikatakan kepada kekasihnya yang bernama Goro. Fumiko dan Goro terakhir kali bertemu di kafe Funicula sebelum akhirnya Goro pergi ke Amerika Serikat selama 3 tahun lamanya. Mereka berdua merupakan 2 orang yang saling jatuh cinta, tetapi belum melakukan pernikahan. Fumiko pun memberanikan dirinya untuk menjelajahi waktu agar dapat bertemu dengan Goro dan sudah siap dengan segala peraturannya. Selain Fumiko, kisah kedua yang berani duduk di kursi penjelajah waktu adalah Kotake, yang merupakan seorang perawat. Kotake dan Fusagi merupakan 2 orang yang sudah saling jatuh cinta dan sering pergi ke kedai kopi Funicula. Untuk menghabiskan waktu bersama-sama, Kotake sangat ingin sekali bertemu dengan suaminya yang bernama Fusagi ketika sang suami belum terkena penyakit Alzheimer. Selain itu, ia ingin sekali membaca surat yang sering dipegang oleh Fusagi di masa lalu dan penasaran dengan isi surat itu. Kisah ketiga, seseorang yang ingin kembali ke masa lalu adalah Hirai, yang ingin sekali bertemu adiknya yang bernama Kumi. Alasan Hirai ingin bertemu Kumi karena sang adik sering mengunjungi kedai kopi Funicula hanya untuk mengajaknya kakaknya kembali ke rumah. Namun Hirai selalu menghindar untuk menemui sang adik Kumi hingga pada suatu waktu mengalami kecelakaan mobil sehabis pulang dari kedai kopi itu. Setelah mendengar kabar itu, Hirai selalu merasa bersalah karena tidak bisa menemui sang adik yang disayangnya, dan Hirai pun memberanikan dirinya untuk menjelajahi waktu agar bisa meminta maaf kepada adiknya Kumi. Masuk ke kisah keempat, kisah ini berbeda dari kisah-kisah sebelumnya, yang dimana pada ingin menjelajahi waktu untuk kembali ke masa lalu, Kei yang merupakan istri dari pemilik kedai kopi ingin sekali pergi ke masa depan untuk bertemu anaknya. Kei dan Nagare pertama kali bertemu di rumah sakit, dan pada pandangan pertama itu Kei sudah mulai jatuh cinta kepada Nagare, dan akhirnya mereka melakukan pernikahan. Namun, ketika sedang hamil muda, sekitar 6 minggu, Kei disarankan oleh dokter untuk menggugurkan bayinya karena sang ibu mengidap penyakit jantung sejak kecil. Kei pun tetap memutuskan untuk melahirkan bayi itu walaupun sudah tahu resikonya. Dengan alasan itulah, Kei ingin sekali bertemu anaknya di masa depan. Novel ini memiliki konsep cerita yang unik dan orisinal, dengan mengusung ide perjalanan waktu yang berbeda dari kebanyakan karya fiksi ilmiah. Memiliki nuansa magis yang tak biasa. Di sisi lain, cerita-cerita dalam novel ini dengan nilai emosional dan reflektif. Tema penyesalan, cinta, kehilangan, dan penerimaan disampaikan secara intim dan menyentuh hati.
Ditambah lagi, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis Toshikazu Kawaguchi meskipun sederhana tetap mampu menyampaikan kedalaman emosi serta pesan moral secara puitis dan mudah dipahami. Namun demikian, novel ini memiliki beberapa kekurangan yang mungkin dirasakan oleh sebagian pembaca. Alur cerita yang lambat bisa menjadi kendala terutama bagi mereka yang menyukai plot cepat atau penuh ketegangan. Karena cerita cenderung berfokus pada dialog dan nuansa emosional. Selain itu, konflik eksternal dalam cerita tergolong minim. Fokus lebih diberikan pada konflik batin dan interaksi sederhana. Sehingga pembaca yang mengharapkan dinamika cerita yang lebih intens mungkin akan merasa kurang terpenuhi ekspektasinya. Secara keseluruhan, novel yang berisi tentang kafe atau kedai kopi yang bisa membuat pengunjungnya menjelajahi waktu ini menyadarkan kita bahwa dengan hadir di masa lalu atau masa depan tidak akan mengubah masa kini seseorang. Selain itu, penulis ingin menyampaikan bahwa hanya dengan kekuatan hati, seseorang bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Baik, itulah ulasan atau resensi novel singkat dari saya. Sekian, terima kasih.